Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa iyyakum bittaqwallah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu fa inna khayral hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini mau perhatian atau ya sama ini? Kira-kira kalau kita awali dongeng dengan itu anak-anak kita, sampai kita kira-kira anak kita paham nggak Bu? Nggak paham. Kira-kira anak kita bisa menerima nggak Bu? Bisa. Berarti disesuaikan dengan audiens, betul? Disesuaikan dengan mustami'nya, pendengarnya, betul? Kita berkumpul di sini karena kita berkumpul di sini dalam acara thalabul ilmi karena suatu kewajiban. Makanya sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberi kesehatan, diberi waktu kelonggaran untuk thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal tadi sudah disampaikan Ustaz Junu dan hadiahnya juga sudah dihabiskan. Beliau luar biasa karena dia betul titisan dari Abu Lahab. Jadi sangat melahap semuanya ludes. Iya. Jadi kita belajar bareng ya Ustaz Ege Ustazah. Kita belajar bareng karena sudah tanggung jawab kita di dunia ini dan sudah tanggung jawab kita anak-anak kita, baik anak kita pribadi maupun anak didik kita, bagaimana anak-anak kita itu cinta dengan nabinya, cinta dengan para sahabatnya. Setuju? Halo, setuju? Makanya saya bersama teman yang lainnya kita berupaya bagaimana menjadi guru yang disenangi. Tentunya kalau guru ustadz yang disenangi itu kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda. Setuju? Berbeda. Bedanya apa? Bedanya ya kita bisa bercerita. Kalau populernya mendongeng. Tapi ini Bu, ada tapinya. Tapi, ya kan? Nah, tapi kalau kita benar-benar mau belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata itu ada di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah-kisah yang baik. Lalu disambung dengan surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah itu terdapat pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Landasannya itu. Jadi jelas kita mengajarkan kepada anak kita kisah, dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita para sahabat. Kira-kira sahabat
nanti itu ada 10 yang dijamin masuk surga, itu ada siapa? Ada siapa saja Bu? 1 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, termasuk Abdurrahman bin Auf, Sa'id Zaid, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang 10 Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Halo, tegang ya Bu ya? Kok ini tak pakai nyampe ini? Belum Bu, kita pemanasan dulu ya Bu ya. Saya makanya kemarin saya sama Ustaz Juni ini sebelum kesini saya ada workshop kisah. Itu dulu ada dari Kendari sampai sini. Itu dulu sebelum itu ada berkisah, tapi skalanya nasional MTA di pusat. Ya, itu di pusat. Sekarang di perdaerah. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar. Ya Bu, perkenalkan dulu nama saya, mungkin dari sebelumnya Kak Boni Bu ya. Anak saya 3, istri saya 1. Bu ya, yang kembali ya Bu ya. Anak saya 3, istri saya 1. Pekerjaannya apa? Saya nggak punya pekerjaan dulu. Saya temannya Pak Anto. Saya tuh sampai apresiasi Pak Anto luar biasa. Beliau punya pondok dan beliau, masya Allah, saya sampai capek ini. Subhanallah. Jadi aman beliau luar biasa keluarga. Insya Allah diberi kelancaran ya Ustaz, diberi keberkahan, diberi kemudahan untuk semuanya. Dan jangan didoakan ya Bu ya, semoga cepat masuk surga. Jangan ya. Istrinya bilang amin ya Bu, ojo ya. Jadi saya tadi mungkin dikatakan Pak Jun, saya ini sekarang jualan pentol Bu. Jualan pentol Ustaz, saya jualan pentol. Jualannya di mana? Saya jualan ada sekarang 125 outlet di Solo Raya. Nah, ya Bu ya, nanti Pak Prabowo sampel, kalau aku sudah ngomong. Iya, jadi saya manfaatnya apa? Monggo Bu, saya mau, kalau pentol kami itu kita franchise-kan Bu, dari harga, saya nggak promosi Ustaz, nggak. 3,5 sampai 5 juta itu franchise-nya. Tapi untuk khusus guru PAUD sama guru TPA saya gratiskan, saya modali buat panjenengan. Nah, itu syaratnya 1 harus jadi guru TPA dulu. Kalau nggak jadi guru TPA bayar terus dengan. Itu Bu. Jadi itu yang kedua sama ST ya, sama ST. Sama Ustaz, mungkin kalau saya di rumah itu, teman-teman yang bantu di rumah itu karyawannya hampir 25-an. Kalau tahu semuanya lebih. Itu teman-teman dari pondok Pohon Syahadah. Jadi yang bantu kami, anak-anak yang laki-laki itu dari anak-anak Pohon Syahadah yang sudah lulus. Ya, yang sudah lulus. Itu. Nah. Lalu apa lagi ya? Pentolnya namanya apa Kak? Pentol kami namanya, siapa tadi yang kata? N3. Itu udah datang ya? Oh, Kak Jun. Kak Bruni. Ya Allah, jadi tadi TK juga. Oh iya, dari TPA. Ada yang berpaut? Ada berapa ekor berpautnya? Oh, 1, 2, 3. Bunda dari paut mana Bunda? Masya Allah. Paut singkatan dari apa itu? Itu oleh itu. Ya, sokan pendidikan anak uangi dikit. Ini sama sokan ya sokan. Mantan. Iya, apa namanya? Ini. Betul. Ya, jadi pentol mik N3 itu namanya siapa? Nama anak saya Nafisa, Naisha, Nafasa. Anak yang nomor 1 SMP 18 sekarang di pondok, nomor 2 di SD Kecamatan Ikhwan, yang nomor 3 baru TK Aisyah. Udah ya Bu ya perkenalannya ya.
Kalau beliau tadi luar biasa, Ustaz Juni. Masya Allah, kita doakan semoga tambah lagi Bu ya. Iya, istrinya, amin. Halo beliau, saya juga ini Bu, saya juga bukan punya, saya itu kalau ngaji juga sama di Mahat Ali An-Nur bersama teman-teman di Mahat Ali An-Nur. Jadi di situ ada Ustaz Fadri, beliau juga Ustaz bukan penggantinya ya, karena beliau mungkin sering dengan mungkin Ustaz yang sudah tidak ada Trias More ya, dia sering dengan Ustaz Fadri. Sekarang Ustaz Fadri beliau bukan menggantikan karena sering mendapat job yang dari Ustaz Fadri. Nah, itu yang bersama juga. Itu pertanyaannya Kak Budi kapan tambah lagi? Nah, saya nggak berani, cukup sampai saja. Halo. Halo. Tepuk satu. Boleh tepuk. Tepuk dua. Kalau Kak Juni tadi bicara tentang dongeng, kalau saya nanti bicara tentang apa ya? Pokoknya jalan gitu aja Bu ya. Baik, sebelum itu saya mau bagi-bagi hadiah. Karena hadiahnya dari siang Kak Juni, saya hadiahnya ambil uang aja. Kira-kira? Kira-kira setuju Bu? Setuju. Baik, kita kasih hadiah. Kira-kira ada yang mau dapat hadiah uang? Ada yang mau dapat hadiah uang? Ada yang mau kasih uang? Ada yang mau dikasih uang? Iya, ternyata gak ada yang maju, berarti dimasuk lagi. Jadi harusnya jadikan maju ya kan? Saya bilang apa? Ada yang mau dikasih uang? Ada yang mau dapat hadiah uang? Kamu mau dikasih uang? Ibunya malah. Baik, tapi tetap mau dikasih Bu ya. Mau diulangi? Mau diulangi? Ya, kalau saya bilang mau dikasih uang, tidak maju. Saya bilangnya mau diulangi. Mau diulangi? Baik, kalau mau diulangi, sekarang syaratnya gini Bu, konsentrasi. Tangan ke atas, bisa. Tangan ke bawah, tangan ke depan. Pegang hidung, konsentrasi. Tangan ke atas, tangan ke bawah. Tangan ke depan, pegang telinga. Bu, jangan dombrong. Sebentar, ada yang hamil tidak? Ada yang hamil? Ada? Kalau ada hamil baca doa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamil kamu bayi ya Bu ya. Doanya itu, dan itu insya Allah doanya sokeh ya. Iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, baik. Bilang ya, tangan atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, pegang telinga, lebih cepat tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, pegang perut lebih cepat, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, pegang kaki lebih cepat, tangan ke atas, tangan ke bawah, pegang perut Mas. Oh. Keren kan? Oke, lanjut tuh, 50.000. Pusing. Kesesan jadi ngalur. Baik, ulangi. Tangan atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, pegang hidung lebih cepat, tangan ke bawah. Bawah. Jadi kira-kira kasih. Jadi nggak? Ada yang mau dikasih hadiah? Ada yang mau dikasih uang? Ada yang mau dikasih uang? Ada yang mau dikasih uang? Masya Allah, luar biasa. Ini Ustaz, ini beliau ini luar biasa. Tangga. Jadi saya maksudnya dari situ sudah gini ya Ustaz, Masya Allah, ini luar biasa. Ini berarti fokus ya Bu ya. Fokus ini Ustaz. Jadi teman-teman semuanya harus fokus gitu ya. Jadi perkenalan Ustaz dari Kemplak. Ngajar apa ini Ustaz? Saya kali David. Kalau nari seringnya. Tadi ketemu saya pengen belajar, kan seringnya serius terus. Pengen belajar tadi ya kayaknya dari KWA Ustaz Ilham. Saya mau belajar kayak Ustaz Ilham gimana ya? Ya enggak serius-serius amat. Masya Allah, keren ya Bu ya. Jadi beliau ini jangan sampai punah ya Bu ya. Harus kita lestarikan. Karena beliau hebat dapat hadiah, tanggap dia. Jadi dari kali dapat hadiah. Ya Ustaz? Masya Allah. Ya, kembali Ustaz.
Ramadan Ustaz. Itu serius Ustaz. Itu anak. Tenanan tadi saya dia sponsori dari Economic and Legal. Baik. Nah ini tadi beliau dari kaligrafi Ustaz. Nah kaligrafi ini penting ya kan dengan atmosfer. Nah ini langsung saya nggak usah pakai pembukaan penutup enggak. Dongeng itu yang penting berkisah. Itu saya nggak nyebut dongeng ya, saya berkisah deh. Berkisah itu yang penting apa? Yang penting itu materinya, betul? Betul? Materi itu harus dikuasai. Ya kan? Panjenengan punya anak, kita niatkan, kita belajar. Saya kalau di rumah meskipun sok sibuk, tetap saya belajar. Saya belajar saya enggak. Saya ada 2 buku, yang satu tak cari belum ketemu, yang satu sudah penuh dan ini tinggal yang baru. Nah, penguasaan materi penting. Penguasaan materi penting. Sekarang katanya Bu, kalau dongeng itu semuanya bisa. Dongeng semuanya dapat. Dongeng semuanya pasti menguasai. Idul Adha besok mesti yang disampaikan kisahnya siapa? Ismail, betul nggak? Betul. Dengan apa? Setan yang menggoda Nabi Ismail dibawa oleh ayahnya, abinya, namanya ayahnya siapa? Nabi Ibrahim. Lalu diambillah batu, lalu apa batunya? Dilempar. Kayak pakai tinggal pakai kodok. Ada maksud saya yang tapi gunting. Kamu adalah setan yang berubah menjadi manusia. Aku bukan setan, Tuan. Aku kakek tua yang akan menyelamatkan anakmu. Betul? Betul? Tapi ada kisah yang kadang kita tidak tersambut dan harus disampaikan. Kisahnya siapa? Siapa kisahnya? Kisahnya Hatim Al-Aqsa. Kisahnya Hatim Al-Aqsa. Betul kan? Kenapa disebut Hatim? Karena ulama yang berpura-pura tuli. Kenapa? Melindungi muridnya. Emang muridnya kenapa? Muridnya ke depan bertanya, ya Ustaz, aku bertanya Ustaz, tapi umat itu siapa tadi namanya? Nah, Hatim Al-Aqsa. Hatim lalu mengarahkan tangan, kemari, sini. Ibu itu melangkah dengan kaki pertama, lalu keluarlah bunyi yang tidak disangka-sangka. Kira-kira bunyi apa? Ngentut. Kok kucing ngentut, Bu? Makanya Hatim Al-Aqsa berpura-pura tuli sampai orang ini hidup lalunya. Tapi bukan itu yang kita angkat. Yang kita angkat apa? Bagaimana Hatim Al-Aqsa ini orang miskin, orang yang biasa, orang yang tidak punya, tapi mau pergi naik haji, mau pergi haji. Dengan apa? Dengan kebaikannya. Anaknya ada 5, anak yang terakhir mengatakan, Abi silahkan pergi Abi, tidak usah takut, rezeki pasti Allah yang akan memberikan. Itu semangat luar biasa. Setelah kita berkisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail, makanya 10 sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Sabiqul Awwalun yang masuk Islam yang pertama harus dihafalkan. Setuju? Halo? Setuju? Harus dihafalkan. Jadi bukan kisah dan ceritanya itu saja.
untuk anak TK bisa kamu nih bisa. Tapi pemilihan materinya yang pas. Masa anak TK kisahnya Nabi yang ganteng itu Nabi siapa? Yusuf sama bundanya Zulaiha. Yusuf. Yusuf. Pas nggak kira-kira? Ya enggak. Akhirnya apa? Bukan anak-anak kecil yang mendengarkan. Wong tuanya. Khusus apa? Itu guru ceritanya apik. Ceritanya Jadi pemilihan materi itu penting. Kita bisa bercerita, kita bisa berkisah itu bukan untuk hal untuk disombongkan, enggak, apa bermanfaat untuk anak-anak kita sendiri. Setuju ya Bu ya? Khususnya untuk siapa? Ya anak murid kita. Itu murid kita. Atas dasar apa? Surat Yusuf ayat 3 lalu 111 kantong masih 11 pemilihan materi penting. Kalau dongeng udah gajah bisa ngomong. Kalau gajah bisa ngomong kira-kira kelas 6 itu protes gak Pak? Protes betul yang punya murid? Protes apa? Gajah bisa ngomong. Sakit hati gak kalau pendongeng gitu kan? Ngomong ya kan? Sama diundang 2 kali 3 kali terus tahu sakit ya? Karena apa? Karena materinya tidak ada. Pendongeng itu kalau diundang sudah 2 kali, lebih dari 2 kali mesti dilempar moconing apa ya? Fakta. Saya itu kalau diundang di Al-Azhar Solo Baru dan kalau ini anak SMP dan SMA khususnya. Terus setiap tahun mesti pas temanya Nabi Muhammad menerima wahyu sholat. Itu apa itu? Isra dan Mi'raj. Soalnya bilang bisa. Tapi kalau anak SMP SMA dibuat dongeng bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, nggak masuk akal. Tapi kalau bisa dari TK sampai orang tua panjenengan isi pengajian diselipi dengan kisah itu lebih bagus, lebih keren. Kenapa? Karena nyata. Betul? Nggak mungkin mau tunggu cerita ibu dan kancil. Ini dengan ini loh Bu. Kayaknya ngapusi, makanya kancil itu orang sekolah. Makanya kancil ngaku bawa ijazah palsu. Jadi itu apa itu? Saya enggak ya. Iya. Kalau dia mudah semuanya orang bisa. Zulaiha mah ya. Gajah bisa. Kalau soal gajah kira-kira gimana? Bu jenengan Bu, saya minta mic-nya ada. Ustaz. Saya hanya ini Bu, soal gajah coba yang mudah. Praktek Bu, kalau mau berhasil itu praktek ya. Kalau mau berhasil lagi terjun dari sini. Praktek kan? Baik. Ibu, soal gajah coba Bu. Imajinasi jenengan menggajahkan. Sudah Bu. Yuk, Wahid Isnan salah. Gak apa-apa. Itu mendekati sore ya. Iya. Itu gajahnya kesel ya. Ustaz, ini harus praktek Ustaz. Gajah katanya pengen seperti Mas Ilham. Padahal suara gajah. kasih Ustaz. Itu pawangnya, bukan gajahnya. Pawangnya apa? Kekidak sih. Tapi keren beliau luar biasa. Makanya beliau kaligrafi biar keren, biar kita apa? Kaligrafi di badannya gajah. Lalu suaranya Bu,
sakit ya Bu ya? Saya itu ngisi dulu ya, dulu pas waktu masih kita satu alumnus. Saya ngisi di Sragen itu dari pagi Bu. Saya ngisi kelas dari pagi sampai sore. Ya, itu di sana patah. Sekelas juga sama Cina satu ya, jadi 3 hari lah. Itu ada ibu yang hamil Bu, wah, sampai Bu, tolong Bu, ibu saya. Besok saya suruh bawa ke Bu, rendang sama ketagen. Ibu loh, mesti ibu kalau masa takutnya nanti viral ya, masuk orang anak keluar gara-gara film latihan kampungnya. Jadi tersangka nanti. Oke baik, Masya Allah. Benar. Jadi benar harus standar atau Mbak atau gimana ini? Mbak ya, baik Ustazah. Tenang aja, saya udah Cina. Nah, saya 3 dan saya berjanji sama istri saya cukup 1 saja. Iya. Oke, oke. Suara gajah. Ini tadi pawangnya sudah ya? Pawangnya sudah, jangan ditirukan ya. Oke? Iya, beliau adalah pawangnya yang biasanya bawa kemana bawa tongkat itu. Iya, Ustaz ya. Oke, benar. Ada. Sebisanya. Tuh 2, 3. Itu kan sih. Tuh sebisanya. Imajinasi jadi tuh 2, 3. Ayo, nggak tahu bisanya. Tuh 2, 3. Oke, belum masih malu. Ya, saya panjangnya. Belum yang bawah dan ini dengan bawah putih. Jangan rekam ini ya. Rasanya orang direkam tuh kayak. Ayo benar. 1, 2, 3. Gajah. Oke. Itu gajahnya perempuan, betina atau jantan? Bayi jantan beda. Bayi jantan. Tepuk tangan dulu luar biasa. Gajah. Terus gajahnya Abraham itu ada kan? Ada kan? Gajahnya Abraham namanya siapa? Ada loh itu kisahnya. Namanya siapa? Gajahnya Abraham. Monggo kasih hadiah uang. Mahmud, Masya Allah. Sini mas. Iya, Masya Allah. Ini satu di sini ya? Masya Allah. Ini kamu satu kes nanti diorbitkan Ustaz Anto. Ya. Jadi manajemennya Ustaz Anto, jenengnya nanti amplopnya isinya Anto. Oke, baik. Ya, siapa namanya gajahnya Abraham? Warnanya apa? Warnanya hitam seperti itu. Agak putih. Oh. Terus? Oke, nggak tahu. Itu tahu. Oh, baru tahu. Asmani Sinten. Asmani Zuhud. Masya Allah Zuhud ya. Masya Allah Bu. Pak Bu. Kalau butuh hemat lelean Bu. Lihat ini siap ya Mas ya? Siap. Oh, Masya Allah siap ya. Oke Mas, suara gajah Mas. Ayo. Suara gajah. Itu 2, 3. Ini berarti sudah mendalami suara sampingnya ini. Ya, samping pondok ini. Suara gajah kayak mbek. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Betul ya Mas ya? Kita ya, Masya Allah. Nah, kembali. Namanya Mahmud betul. Iya kan? Menyerang apa? Menyerang Ka'bah. Tiupnya ke sini ya, Bu, jangan ke samping. Iya, oke. Tiup yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebentar, Bu, ditiup dibuka, jangan ditutup. Itu rasanya kalau jumpa Mbak Ina sama Mas Toto. Oh, maksudnya ada WC. Ya kan Mas Ina sama
nggak tutup. Makanya jenengan kalau beli ikan itu yang jelas. Mau beli ikan perempuan atau laki-laki? Ada. Kalau perempuan bilang, kalau laki-laki iya. Ditiup bu, ditiup. Itu termasuk kadang satu jadi betul suara tidak lazim. Suara apa? Lazim. Dongeng itu mudah, berkisah itu mudah. Kuasai materinya. Ditiup. Tiup. Iya, bukan siul ya. Kalau siul nggak boleh. Iya, nggak usah pakai. Suara ujung. Kalau biasanya yang qiraatul Quran itu mudah. Fakalnya, saya asli ya. Saya nggak tahu fakal. Baik, bunda, coba bunda. Pokoknya harus praktek. Nanti hadiah utamanya silakan bawa pulang kembangnya. Bunda, saya. Iya bunda. Suara apa dong? Coba suara gajah. Tuh bunda. Stop. Gak usah pakai. Gak usah pakai awalan. Tiup aja tipis. Kak Wali seberapa kak monyongnya? Gak ada monyongnya. Tiup. Oke. Suara gajah bu. Oke. Gajah kok aku. Gajahnya mau melahirkan. Angelek. Waduh, ini yang syok batu ini. Jadi itu ditiup itu termasuk suara an. Itu bisa jadi apa sih tadi kami ngobrol, iya kan? Bisa jadi apa sih? Bisa. Kira-kira ini suara apa? Apa? Makanya Raja Namrud ditantang oleh malaikat datang. Namrud. Kaget dong. Tadi gue kaget dong ya bu. Gak boleh sekali suara itu. Sebentar, ini uangnya tadi saya itu ambil tinggal ngaruh gitu. Masih ada karetnya. Insya Allah. Ini mas, tak kasih hadiah buat kami ya mas ya. Ini buat kami, gak apa-apa. Kita diajak habis ya. Salah ya. Nah, jadi bu, tadi saya sudah rangkul ya bu ya. Namun saya lanjutkan. Namrud, malaikat datang. Namrud, kamu tidak boleh sombong. Kamu ini hanyalah manusia. Manusia yang pertama bersujud dengan iblis. Itu siapa? Siapa bu? Ya Namrud. Karena mengadakan perjanjian. Oh iya, tak ada mereka. Kalau saya nggak kaget itu lupa. Mengadakan perjanjian, janjiannya apa? Kata iblis, Namrud, bunuhlah ayahmu. Aku akan memberi kekuatan lebih dari sekarang. Baiklah, aku akan membunuh ayahmu. Samina batokna dengan siapa? Iblis. Iblisnya ternyata betul memberi kekuatan hingga akhirnya orang-orang dikumpulkan. Dengan siapa? Pasukannya dipanggil. Pasukanku semuanya, kemari kumpulkan warga sekitar yang ada di bentongan. Bentongan ya sini betul ya? Letong Oh, pokoknya.
kisah yang pokok, yang inti, ya kan? Boleh, ya kan? Dikumpulkan, kan di situ semuanya warganya dikumpulkan. Imajinasi anak mengatakan dikumpulkan pakai apa? Kan banyak. Dulu belum ada yang namanya halu-halu, betul ya? Soal telah meninggal ibu. Yang punya iya, saya meninggal yang suka buat kaligrafi kan tidak. Nah, dikumpulkan. Kamu tiup trompet itu. Baiklah, aku akan memanggil warga dengan trompet. Cepat. Iya, Ose. Cepat. Ose. Dari apa bu? Tiupan, betul? Nanti dulu di rumah dicoba. Suaminya datang, coba. Bu, tanggu. Ini ngapa toh? Bermain pelatihan boleh paham toh? Iya. Baiklah, cepat. Baiklah. Semuanya datang. Lalu semuanya ditanya, Tuhan, ada apa kami dipanggil ke kerajaan ini, Tuhan? Aku ingin bertanya kepada kalian semuanya. Tuhan, ada apa Tuhan? Penduduk. Suara banyak penduduk gitu ya. Ada Tuhan, ada apa Tuhan? Penduduk Tuhan. Berganti-ganti. Boleh. Menambah kekhusukan. Kekhusukan ya nggak ada bahasanya. Menambah apa? Biar kisah kita bisa dinikmati. Kok anak Pak jadi nikmati nggak? Ada apa Tuhan kami dikumpulkan semuanya? Ada apa Tuhan? Ada hati dikumpulkan. Namanya ekspresi itu. Ekspresi sama barusan. Itu nggak nabi. Insyaallah tepuk satu, tepuk dua. Itu. Aku ingin bertanya. Tadi Pak Jun yang terakhir tadi soal apa Pak? Saya melanjutkan aja Pak. Yang besar tadi soal yang gimana itu? Oh iya. Baik, ya, nanti suara yang besar. Jadi kalau saya tadi ada tiga yang ada Pak Jun ada dua nggak apa-apa. Kita saling melengkapi, nggak usah saling mana yang benar. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang benar, yang tidak ada asli ijazahnya. Baik. Apa ini? Dan turunnya. Baik, lanjut. Source asli ini buat apa Bu? Buat narasi, betul nggak? Itu suara asli. Lalu suara kecil biasanya dia untuk tokoh yang baik. Kalau tokoh baik itu namanya apa? Protagonis. Kalau yang jahat itu tokoh apa? Antagonis. Iya kan? Iya. Karena dulu saya pernah sama Pak Kemenang ya Bu ya, itu tahun berapa ya saya lupa. Saya di Jakarta di Bogor roadshow sama guru-guru juga isi pelatihan kayak gini. Tapi sekarang kalau saya suruh pilih betul-betul. Iya, saya makanya sudah dulu Pak kemarin ya Pak Kemenang minta saya ke Bandung lagi, saya bilang saya sudah saja kan dikasih apa namanya surat ya saya tak bilang usaha saja sama saya kalau jadi penduduk yang dia kan bingung juga. Tepuk satu suara kecil buat yang apa Bu? Yang baik. Halo. Lalu Raja Namrud membagikan makanan dengan pertanyaan, siapakah Tuhan kalian yang ada di sini? Rabbuka. Siapa Tuhan? Ya tentunya Tuhan kami Allah. Allah yang menciptakan kami. Pengawal. Kenapa bos? Ambil orang itu. Paksa dia makan. Penggal kepalanya. Ada
lalu penduduk yang mengatakan Tuhan Allah ditaruh di depan, lalu dibunuh atau dipanggal kepalanya. Cukup dengan itu, kata Ustaz ini tadi nggak boleh dilanjutkan, dipanggal dengan pedang 1 meter, ditempelkan di leher, lalu mulai ke depan ke belakang, darah bercucuran hingga akhirnya nyemprot kemana-mana, lalu darah diambil lalu dirasakan. Akan jadi apa kata Ustaz ini tadi? Ramah yang berlebihan, betul. Jadi ada batasannya, ada. Lalu yang besar, suara besar, baiklah, kalau kalian tidak ada yang mau mengakui bahwa aku adalah Tuhan di antara kalian, besoknya malaikat turun, lalu malaikat membawa penantang Raja Namrud dengan membawa pasukan besok paginya. Kira-kira pasukan apa? Nyamuk. Suaranya tadi apa? Tiupan. Pasukan semuanya, hari ini kita akan tempur melawan hari yang telah datang di istana. Pasukan syurga, lidahnya Bu, ya Bu, lidahnya gimana lidahnya? Diajarin, ya dia ngajarin. Lidah ini modal pokok. Kalau Ustaz ini tadi suara, nah ini masuk, ya kan, masuk lidah Bu, yang kita mainkan. Ini sedot. Disedot kiri kanan gitu ya, nanti ajar lalu ujungnya. Lalu ada lalu, kemudian jangan tiba-tiba, jangan tiba-tiba. Loh saya tanya, panjenengan sudah lihat film Jumbo? Sudah. Kira-kira Jumbo itu pembelajarannya apa? Mau mendengarkan orang lain. Ya. Jangan hanya minta didengar, tapi harus mendengarkan orang lain juga. Itu poinnya. Lalu di situ ada pembelajaran, ada nggak Jumbo bersama temannya itu mandiri mengatasi masalahnya itu ada nggak? Ada. Ada ya? Ya. Nggak ada. Kenapa? Karena dibantu oleh jin. Betul nggak? Mary. Betul. Betul kan? Ya. Saya itu diajak istri saya sama anak saya ya nonton Jumbo. Apa tapi Jumbo? Sudah saya nonton itu. Setelah itu sudah saya harus ada waktu buat anak-anak juga. Berbayar bayar modal yang pas saya kangen ya. Begitu saya lihat Jumbo di awal cerita itu saya itu senang. Kenapa? Jumbonya begitu bagus. Kalau kita sering buat cerita, kalau kita sering dongeng, imajinasi kita main. Mainnya apa? Oh ini Jumbo, orangnya gemuk, betul nggak? Dia dibully temennya, betul nggak? Hingga akhirnya dia imajinasi mengatakan, oh ini Jumbo dibully konco-konconya gini-gini. Ini nanti akan jadi pahlawan menolong temennya yang lain, betul nggak? Imajinasi saya mengatakan, ternyata begitu Jumbo dibully temennya, keluarlah lagi podoe sepatu kaca cindelerang itu enggak terkontaminasi. Apa? Karena ini ada, ya ini mohon maaf kan mungkin gak sama ya. Kalau saya sampai segitunya. Karena suatu hal yang ini, kan kita boleh menilai. Yang namanya bagaimana kita mengajak anak untuk berkisah, mendongeng, bercerita, itu bagaimana anak itu mengajarkan kalau ada masalah harus ada
solusinya. Aku akan memakan kamu. Jangan, tolong. Harimau pun datang, semakin mendekat untuk memakan anak kecil. Tolong. Wow. Kira-kira dalam dunia kita apa yang kita hasilkan ke anak? Lalu anak itu mengambil batu. Lalu batunya dilempar ke harimau dengan baca bismillah. Lagi. Itu bagaimana menjadi anak? Ada masalah, solusinya apa? Dengan batu. Ada solusinya. Tolong. Tiba-tiba Gatot Kaca datang dengan sayap. Teng. Dan nanti kalau anak ada masalah, nanti tiba-tiba datang apa? Takut nih. Ya, ibu. Jadi apa? Cerita kisah yang disampaikan ke anak kita benar-benar sesuaikan dengan materi dan usia. Setuju? Halo. Suara tadi ada berapa? 3. Suara apa? Kecil, asli, sama suara besar, lalu didukung dengan ekspresi berpisah. Ini mohon maaf ini karena 1 jam, jadi saya cepatkan aja dan mungkin saya lompat gitu, geng. Halo. Iya, suara tidak lazim lagi ibu. Tadi tiupan, sekarang kira-kira suara tidak lazim lagi. Apa kira-kira? Buka pintu, ketok pintu. Ketok pintu gimana? Buka pintu gimana? Emang bisa ketok pintu? Bisa. Buka pintu gimana? Bisa. Dan itu suara tidak lazim. Kalau Ustaz Juli tadi suara jalan bisa. Gimana tadi jalannya Ustaz? Ya. Boleh, ya kan? Kalau yang ini tadi salah dalam sini. Coba. Jadi kan kita orang ini. 1, 2, 3. Yuk. Ayo, 1, 2, 3. Lihat. Iya, panjangkan. Kalau nggak bisa nanti panjangnya ada tali rahasia. Ya, udah. 1, 2, 3. Sebisanya, mati selesai. Yuk. Oke, ya, yang udah. Sekarang suara tidak lazim, suara binatang saja ya Bu ya. Suara binatang yang paling mudah. Kita awali dengan yang mudah-mudah aja Bu ya. Kenapa sulit? Yang mudah aja bisa, iya kan? Oke. Suara ayam, gimana suara ayam? Ustaz, suara ayam Ustaz. Lanjutnya dari mana Ustaz? Boyolali, MTA. Oh, yang cabang sini Ustaz. Yang cabang Boyolali sini. Oh, Ngasem. Ngasemnya oh, kemana ada ya? Oh, nggak ikut Ustaz. Sama tak udah dari dulu jadi. Bagus nih ya. Insya Allah, nih ayamnya ya. Oke, ayamnya sampai gede kan lagi setir. Baik. Ayam, oke. Gimana tadi ayamnya? Ustaz? Mas, ayam, suara ayam. Dua, tiga, apa Pak? Yang praktek itu 2, 3 kan? Bisanya? Ustaz, imajinasinya? Imajinasinya? Ayo lo. Gengkring.
bukan. Genteng. Oh, Genteng. Iya. Oh, An-Najiyah. Bukan, Alkia. Iya, beda. Oke, kalau biasanya pernah berkisah atau bermain ke murid-muridnya? Sering, setiap hari? Iya, beberapa seminggu 3 kali. Oke, baik. Kalau berkisah biasanya apa? Iya, bisa sahabat. Yang biasanya sudah disampaikan kisahnya? Tentang hari kiamat juga. Masya Allah, tinggi banget ya. Hari kiamat ini betul. Oke, baik. Suara ayam. Saya panggilnya Bunda atau ke sini? Iya, terserah. Terserah, ya baik. Saya panggilnya terserah aja ya. Baik, terserah. Suara ayam Bunda. Ini suaranya ayam mau bertelur ya. Suara ayam biarkan. Masya Allah. Takbir. Ini keren loh ya. Ini shock ini. Kita tahu nanti keranjinya ya. Baik. Apa terus? Masya Allah, Masya Allah. Keren luar biasa, Mbak. Saya udah. Gak apa-apa. Ya, jadi kan, nih, sebisanya aja. Udah. Gak apa-apa. Suara ayam. Ini ibu kepala suaranya pasti ya. Ibu kepala suaranya. Udah, saya udah. Gak apa-apa, udah. Berikan contoh uswah yang bagus ya. Mbak, udah. Suara kecil, anak kecil aja. Suara anak kecil. Aku bisa mendongeng. Ya udah, tuh 2, 3. Aku senang dengar dongengnya Pak Boni. Dia kan muda. Lagi Bu, sekarang suara asli Bu. Hari ini aku akan pergi ke itu dibaca Bu. Yuk, hari ini suara asli itu 2 narasi. Hari ini aku akan pergi ke workshop dongeng Pak Boni. Masya Allah. Takbir. Kerennya luar biasa. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor ya Bu ya. Baik. Muridnya ada berapa Bus? Masya Allah luar biasa 69. Oke baik. Suara ayam. Ayam itu paling mudah. Ayam paling mudah. Dongeng diawali dengan umpama dongeng kan. Di pagi hari yang cerah ketika suara ayam berkokok. Biasanya kan itu standarnya. Betul? Kalau ayam ketawa, gimana ayam ketawa? Ayam ketawa? Lagi-lagi apa lidahnya yang dimainkan? Lidahnya. Ingat, nanti kalau di rumah jangan diamalkan. Takutnya ingat ya. Suami mau beristri jangan ya. Takutnya nanti salah sangka ya kan? Bentar Bu. Jangan ya, cukup aja ya. Lidahnya, di mana Kak Boni? Di depan ada di. Kalau saya bilang gitu gimana ya? Senyamannya saja. Kayu pakai ini sama. Kayu lebar ke ya. Ya bareng-bareng tuh 2, 3. Latihan dulu ini gue ini kita kan tidak berarti nggak bisa dulu ya. Tidak tuh 2, 3. Luar biasa. Tapi biasanya ayam itu sebelum berkokok itu dimulai dari apa Pak? Nah, bareng-bareng yuk. Nah, berapa namanya? Kepak-kepakan gitu ya, bareng-bareng itu 2, 3. Oseng, susu udah kongak-kongak. Oke. Lidahnya mulai kalian lidahnya. Oke, bareng-bareng tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Bukan itu, tapi cepat. Ya, dengan dulu ya. Itu bareng-bareng. 1, 2,
Suara tidak lazim, apalagi Bu. Metodenya sama, lidahnya. Dulu waktu saya lomba di AMM 2011, masalah 2011, itu angkatan saya itu di AMM Yogyakarta, termasuk Kak Awang yang dari NTB, Kak Emo dari Semarang, terus Kak Aris Tertopeng di siapa ya? Kita Jogja juga ya? Iya, gitu. Jadi pas di AMM itu di Jogja betul ya? Saya kesana itu sampai bingung saya, naik kendaraan saya suruh ngantar adik saya yang juara 3 itu dari NTB Nusa Tenggara Barat, dia Kak Awang. Lalu yang juara 2 itu Kak Solaudin, itu dari dulu ngajar di Al-Abidi, lalu beliau hijrah ngajar di Al-Azhar Sifat Budi, betul Ustaz ya? Sekarang beliau keluar dengan wirausaha sabun. Itu juara 2. Lalu juara 1, Allah memberi amanahnya kepada saya. Juara 1. Jadi apa? Intinya kita harus mencoba, nggak usah takut. Jadi kalau bagi saya itu pasti nggak lucu, pasti nggak lucu, nggak diharap lucu. Tapi dengan materi yang kita sampaikan itu, insya Allah akan lebih mengangkat. Lama kelamaan nanti lucu itu akan datang sendiri, betul? Saya itu mau memecah jadi kelompok gimana ya caranya ya? Bisa nggak? Kita cara langsung aja ya, buat cerita gitu aja, buat kisah ya. Halo? Kita buat kisah ya? Oke, ini kisah gimana ya? Kelompoknya gimana Pak? Oh, waktunya ada cukup ya? Oh ya sudah, gimana? Oke, itu baik. Nah, karena tadi belum ada tanya jawab, saya sampai di sini. Ada yang kira-kira ingin bertanya dengan apa yang saya sampaikan? Karena dengan waktu 1 jam itu saya juga harus kemana gitu, menyampaikan kemana. Ya, ini pokok-pokok poinnya di situ ya. Jadi intinya suara bukan ya Bu ya, 3, bisa lagi tambah lagi silakan. Tapi yang pokok itu 3 saja. Lalu pemilihan materi Bu, penting pemilihan materi. Makanya kalau materi kita belum banyak, itu juga akan menjadi pemberat pada kita. Kenapa? Kalau kita diundang lagi akhirnya bingung, akhirnya menyampaikan. Kalau paling tidak 10 materi kisah sahabat itu harus kita kuasai. Ya kan? Kayak kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kisah yang terkenalnya yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada nggak? Ada ya? Sa'ad bin Abi Waqqas, betul kan? Diusir ibunya karena mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, betul kan? Betul. Lalu kisahnya yang membeli sumur Roman, sumurnya orang Yahudi, itu kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Utsman bin Affan, betul kan? Betul. Lalu kisahnya yang menjadi gubernur tapi menggusur rumahnya orang Yahudi, siapa namanya? Amr bin As. Jadi 10 sahabat ini benar-benar dikuasai. Bagaimana Kak caranya? Jadi kita resum tadi yang disampaikan Ustaz Judi, betul, diresum, tapi diturunkan dengan bahasa anak. Aku tidak akan menjual sumurku ini, Tuan. Aku akan membeli sumurmu. Aku tidak akan menjual. Biasanya perampok yang untuk jahat, ya kan? Aku tidak akan jual sumur ini. Kalau aku jual, aku akan menaikkan dengan harga yang lebih tinggi. Baiklah, berapa? Aku ingin menjual 20 dirham. Tapi dengan satu syarat. Hari ini milikmu, hari ini besok milikku, hari besok milikmu. Baiklah, aku setuju. Kita belum ada. Kisahnya siapa? Kalian. Siapa? Utsman. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi
wafat. Ibunya bernama Salma binti Syahab. Ayahnya bernama Sakral. Coba Bu, dicek HP. Kenapa dikatakan Abu Bakar? Kenapa disebut Abu Bakar? Ada yang tahu kenapa? Karena laki-laki yang pertama yang waktu pertama masuk Islam, makanya kami Abu Bakar. Asyidik artinya apa? Apa? Dapat dipercaya. Oke, baik. Itu ya Bunda ya. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Saya membuka pertanyaan. Monggo 2 kali penanya terlebih dahulu. Tadi punya